Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Halo, bertemu lagi bersama Bunda Julianti, founder Expo. Hari ini kita akan lanjut nih inspirasi hari ini bersama siapa sih? Oke, para healthpreneur yang ada di sahabat Expo hari ini ya. Kita akan banyak bincang-bincang sama sahabat Bunda Anti. Kebetulan Bunda Anti lagi ada di Cirebon. Oke, bersama siapa? Yuk kita kenalan. Ya, silakan Bunda Aan perkenalkan bersama sahabat Exco hari ini. Halo teman-teman semua, sehat ya? Baik, perkenalkan dulu. Nama saya Aan Apriliani, saya adalah lulusan kebidanan. Insya Allah akan tetap menjadi seorang bidan dan saya akan konsen terus terhadap bidang kesehatan dan membantu para ibu-ibu, para anak-anak dari Indonesia agar tetap selalu sehat. Oke, keren nih ya Kak Geda. Nah, sebenarnya Bunda Aan ini sebelumnya memang punya kayak semacam pengalaman jadi bidan di mana aja nih selama pas lulus kuliah. Kuliah, oke. Saya tuh lulusan tahun 2010. Saya bekerja pernah ditempatkan menjadi bidan PTT. Oh, bidan PTT. Bidan PTT di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh, di Lombok. Tapi aslinya mana? Saya asli Blasteran. Blasteran Lombok. Bukan. Oh, bukan. Justru jauh. Ayah ibu Sumatera, tapi kelahiran Cirebon. Waduh, jadi orang tuanya orang Sumatera, lahirnya Cirebon. Berarti Blasterannya Cirebon Blasteran Sumatera. Tapi dapat PTT-nya di Lombok. Iya. Kok bisa sih? Iya, jadi pada saat itu ada kerjasama dari Kementerian Daerah Tertinggal. Nah, kemudian bareng-bareng tuh teman-teman kira-kira yang mau nyari pengalaman banyak, untuk masih muda kan. Oh gitu. Umur berapa tuh waktu itu? Berarti 22. Masih muda banget ya, 22 ya. Tapi nggak takut gitu disuruh ke Lombok karena aja bukan daerah yang dikenal gitu. Enggak sih, nggak takut karena emang dari awal udah nyiapin mental. Waduh, nyiapin mental sama gimana caranya mumpung masih muda, masih punya peluang, cari pengalaman sebanyak-banyaknya Bunda. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, tapi sebenarnya bidan Aan ini masuk ke bidanan kemauan sendiri apa dipaksa waktu itu? Enggak dong, segala sesuatunya saya harus dipikirin. Oh iya, orangnya memang punya rencana, jadi planning ke depan udah jelas. Saya mau ngambil kebidanan, nanti dimanapun ditempatkan saya siap gitu ya. Oh gitu. Soalnya nih di depan sahabat Expo saat ini nih Bunda Aan nih banyak yang pengen jadi bidan desa atau bidan PTT, tapi kondisinya sekarang kan memang terbatas ya kan gitu kan. Nah, kira-kira apa nih tipsnya nih kalau saya ada beberapa para sahabat Expo yang ingin jadi bidan desa, itu apa ada persyaratan khusus? Kalau untuk menjadi bidan desa sebenarnya semua punya peluang ya. Cuma memang kan ada proses untuk ke sana, semacam kayak misalnya untuk tes gitu. Kemudian adalah kita harus melewati beberapa prosedur. Cuma memang kalau peluang yang masih besar itu memang di daerah luar Jawa. Tuh, di luar Jawa yang pasti kedalaman ya, maksudnya daerah pedalaman ya. Oke. Dulu juga saya waktu di Lombok itu di pulau terpencil. Apa tuh pulau? Namanya Pulau Maringki. Kalau saudara-saudara saya yang masih ada di Pulau Maringki, yang insya Allah mudah-mudahan masih mengenal, yang melihat channel YouTube dari Bunda Julianti, jangan lupa like and subscribe. Pulau Maringki. Pulau Maringki. Maringki. Ya, di kabupatennya Lombok Timur. Lombok Timur. Ya. Pada saat saya di sana itu justru belum ada air bersih dan listrik.
Nggak ada air bersih. nggak ada Iya, listrik. tapi mudah-mudahan sekarang sih kayaknya listrik sudah masuk ya untuk beberapa tahun terakhir. Cuma waktu dulu memang kesannya tuh kayak yang gimana gitu Bunda. Itu berapa orang waktu itu? Sendiri. Serius? Heeh. Ya ampun. Sendiri 400 kakak dan persalingannya tuh tinggi. Ya ampun. Ada pengalaman yang seperti suka dan dukanya? Suka duka banyak sukanya. Oh, banyak Jadi suka. kalau untuk kayak pengalaman-pengalaman yang kesulitan-kesulitan sih karena wajar ya itu namanya pulau terpencil. Jadi ya karena saya memutuskan untuk saya mau ditempatkan di sana ya saya siap dengan segala resiko gitu. Kayak mungkin peralatan seadanya, kemudian karena kan jangankan peralatan listrik nggak ada di mana kita mau sediakan inkubator kalau untuk ada pasien-pasien darurat. Iya, jadi malam pakai apa jadi lampunya? Genset. Oh, Jadi genset. genset itu nyala dari mulai jam 6 maghrib sampai jam 5 subuh. Setelah itu nggak ada listrik. Ya ampun. Bisa bayangin tuh sahabat Exco. Di sana nggak ada listrik ya, biasanya tuh pakai waktu. Nah, sudah siap belum nih ya? Sahabat-sahabat yang ingin mencoba mengabdi di daerah gitu ya. Oke, tapi sukanya banyak ya, alhamdulillah ya. Sukanya lebih banyak sukanya. Alhamdulillah. Inilah kalau kerja pakai cinta, Ya. wah, ya. Cinta. Kalau kerja pakai cinta tuh akhirnya yang terjadi adalah nggak ada rasa dukanya ya. Yang ada suka, happy. Terus yang pasti juga kayaknya ketemu dengan para pasien, ketemu para ibu-ibu yang sehat itu udah bahagia banget ya. Oke. Nah terus ada punya cerita yang sepertinya perlu di-share nggak nih ke sahabat-sahabat Exco terkait dulu pengalaman di Lombok nih? Pengalaman di Lombok sebenarnya lebih ke kultur budaya di sana. Oh, kultur budaya. Karena memang kebetulan di pulau itu memang bukan suku asli Lomboknya, bukan suku Sasak, jadi suku Bugis dan berbeda dengan orang-orang Lombok pada umumnya. Gitu. Jadi yang sangat berkesan sekali sih kekeluargaannya Bunda Anti. Kekeluargaan. Karena alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi dengan baik dengan Ibu Kades, masih sering kirim-kirim hadiah. Waduh, Iya. padahal udah berapa tahun itu? Iya, sudah berarti saya pulang 2014. 2014 sampai sekarang masih silaturahminya masih terjaga. Aduh, Bu Kades keren banget ini. Bu Kades, makasih banyak cumi keringnya. Dikirim terus. Waduh, ini yang dikatakan pakai hati kerjanya ya, silaturahmi tetap terjalin walaupun jarak memisahkan gitu ya. Nah terus akhirnya di sana berapa tahun nih jadi bidan Di desa? sana tuh 2 tahun lebihnya. 2 tahun lebih. Nah terus tiba-tiba kok jadi pindah ke balik lagi ke Cirebon? Kenapa? Nah, saya pulang ke Cirebon itu sebenarnya tadinya mau izin aja. Oh izin. Gitu ceritanya. Nah, tadinya mau izin karena apa? Karena memang pada saat itu saya harus memilih. Saya pada saat itu pilihannya menikah. Gitu. Menikah. Iya. Pilihan yang sulit itu. Bingung kalau pilihan menikah ya, Iya. pilih mana menjadi balik ke Lombok atau memilih untuk menikah. Akhirnya bindanaan memilih untuk menikah. Akhirnya bidan desanya ditinggal nih, dengan kata lain memilih untuk menikahnya. Resign. Terus setelah itu setelah resign kerja lagi kah di Cirebon? Pada saat setelah menikah, alhamdulillah saya tidak berlama-lama untuk memberikan kepercayaan omongan. Saya pada saat itu hamil, kemudian tahu bahwa anak yang dikandung ini kembar. Anaknya kembar. Ini gimana siapa namanya? Namanya Fatah Falah. Patah parah. Oh kembar. Iya. Terus akhirnya jadi untuk sementara nggak kerja dulu. Iya, Fokus buat keluarga. betul. Sebenarnya sih karena kita sudah biasa bekerja bertemu dengan orang, kemudian berinteraksi, kayaknya tuh Happy lah kalau ketemu orang banyak. senang Betul, banget. betul. Ya, kemudian kan punya anak kan kita emang concern sama anak, suami, keluarga gitu kan. Nah terus akhirnya anak setahun anak 2 tahun anak setahun saya mau apa? Anak 2 tahun saya mau apa? Anak 2 tahun saya coba untuk jualan-jualan gitu. Ya, terus akhirnya tapi saya pikir kayaknya kira-kira untuk kedepannya apa yang bisa saya lakukan tidak jauh dari bidang ijazah saya. Gitu. Tidak jauh dari bidang kesehatan ya, terkait dengan Iya. kebidanan. Oke. Terus lalu Terus karena saya pikir juga kan orang tua muliahin anaknya, kemudian
sayang gitu, asa ijazah seminar ijazah itu ada harganya menurut saya. Betul. Jadi saya pikir gimana caranya saya bekerja tapi nggak jauh-jauh dari layanan kita. Betul. Oke. Terus akhirnya saya mencoba searching, mencari-cari kira-kira apa gitu ya, menambah skill. Terus saya cari kok kayaknya ada sesuatu nih yang menarik gitu, bahwa bidang usaha baby spa gitu kayaknya sekarang lagi mulai naik gitu. Cuma karena waktu anak saya umur 2 tahun, kendalanya kan masih banyak bunda. Iya. Jadi saya simpen dulu dalam hati. Saya tulis dulu, saya kayaknya mau ini gitu, mau pelatihan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya berjodoh dengan Exco Center, Exco Training Center. Exco Training Center tahun berapa tuh? Tahun 2020. Nah, tahun 2020. Waktu keinginannya dari anak umur 2 tahun. Iya, berarti pada saat anak umur 6 tahun. 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Waduh tuh, realisasinya 4 tahun baru bisa ketemu sama Exco, Iya. ikut pelatihan. Iya. Nah itu waktu itu ikut pelatihan izin dari suami boleh? Izin gitu? boleh, suami Ah, mendukung. mendukung. Iya. Terus? Nah, terus saya ikut pelatihan, gitu kan. Saya ketemu dengan Bunda Waduh, ketemu Danti. Saya ketemu dengan bunda-bunda yang lain yang hebat-hebat. Alhamdulillah. Guru terbaik saya, guru hebat insya Allah. Sama belajar. Oh gitu, jadi awalnya karena keinginan ya, waktu anak umur 2 tahun, keinginan mau pelatihan baby spa tapi belum terrealisasi karena masih ngurusin si kembar gitu. Baru terrealisasi setelah anakku udah 6 tahun gitu. Nah terus awalnya setelah pelatihan itu apa yang disiapin sama Bidana Ani? Apa nanti dulu deh buat anak sendiri gitu kan, atau langsung action gitu? Saya orangnya tipikal yang nggak mau menunggu lama-lama. Waduh, sabaran. Saya nggak mau lama-lama gitu kan. Iya. Jadi pelatihan itu jujur pada saat awal pelatihan saya memang tidak punya gambaran sama sekali. Tapi di hari pertama, hari kedua saya bertemu dengan bunda-bunda hebat. Pada saat itu dengan Bunda Anti, Bunda Silvi, dan Bunda Niatun. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat, terutama motivasi, kemudian rasa semangat yang tinggi untuk menggapai sesuatu. Dan saya pada saat itu saya ingat sekali ketika bertemu dengan Bunda Silvi, berkenalan gitu kan. Saya bilang pekerjaan saya pada saat itu bidan pensiun Bunda. Bidan pensiun Iya. umurnya berapa? Kan yang dikatakan pensiun ada 60. Iya makanya. Terus kata Bunda Silvi bilang, oh kirain preman aja ya pensiun. Ternyata bidan juga Tidak ada pensiun. gitu. Oke, terus lalu Iya. Kemudian saya itu yang saya ingat dari Bunda Silvi. Nah, kalau dari Bunda Anti yang saya ingat action sesegera mungkin. action segera. Dan itu yang saya telan gitu. Action ya. Iya. Kesuksesan tidak bisa dalam satu malam. Kesuksesan itu perlu proses. Proses itu mulai dari yang mana, dari langkah awal, yaitu action. Action kita mulai, kita tahu gimana susahnya, gimana sih sedihnya, gimana sih dihina, dicaci, dimaki, ya nggak, sampai akhirnya kita bisa tahu mental kita seberapa kuat sih. Gitu. Nah, ada lagi Bunda ceritanya. Saya kan pelatihan 2 hari. Kemudian dari 2 hari itu Bunda selalu bilang bahwa tulis apapun keinginan kamu sebanyak apapun, dan saya tulis semuanya dari hal besar sampai hal kecil. Iya. Nah, setelah pulang saya butuh waktu 1 minggu untuk melakukan membuat planning saya harus apa. Nah, ketika di hari terakhir pelatihan Exco itu saya membeli minyak oil, 1 buah minyak dari Exco. Kemudian saya pada saat itu bilangin, dari minyak ini saya harus mendapatkan uang dan saya harus mendapatkan pasien. Saya juga harus mendapatkan pengalaman dari 1 buah. Wow, dari modal 1 minyak. 1 buah minyak. Berarti kalau ada yang bilang, Bun, buka baby spa modalnya besar. Oh iya. Kalau Bunda Aan bilang tadi modal cuma 1 minyak, berarti modal kecil dong ya. Maksudnya kecil, nggak perlu harus sampai nyediain tempat, enggak dong Bunda. Karena sebenarnya
setiap bidang usaha apapun fleksibel sesuai dengan budget kita, kemudian keinginan kita nih maunya mulainya dari mana. Nah, saya tipikal orang yang kalau saya nunggu uangnya, saya harus buka klinik, ya kan? Saya mau minta sama siapa? Gitu. Iya, saya harus minta sama siapa? Saya harus berdiri sendiri. Saya harus punya tekad yang kuat. Dan dari satu buah niat ekspor ini, saat itu saya mencoba untuk nazar, namanya Bunda nazar. Gimana caranya saya buka, dan saya itu buka alhamdulillah home care. Ya, jadi kunjungan rumah dulu. Gitu. Nah, saya itu bernazar gini Bunda, saya mau coba buka nih, gitu kan. Saya mau coba buka, bikin status WA aja dulu lah, untuk buka treatment home care kunjungan rumah. Saat itu saya nazar gini, siapapun pasien pertama dari manapun, baik bayi, balita, ibu hamil dan lain-lain, saya nggak akan tolak. Ya. Pokoknya ada pasien pertama saya akan ambil gitu ya. Terus akhirnya dapat pasien apa? Ternyata dapat pasiennya pasien ini relaksasi. Pasien relaksasi seorang ibu yang ibu reproduktif aja. Jadi pengen direlaksasi, pengen dipotong wajah gitu kan. Terus saya pikir, aduh gimana nih? Dengan sendiri udah Bener bisa ngebayangin nih kayaknya ya. Kok ngebayangin dapet pasien pijat hamil, pijat bayi, kok yang datang pijat relaksasi ya? Iya. Terus itu teman sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi saya pikir gini, kira-kira mental saya mampu nggak ya melewati satu pasien ini? Gitu. Karena saya harus mengalahkan diri saya sendiri. Saya harus mengalahkan diri. Iya, gitu. Terus gini, apa aja yang harus saya siapkan? Ya udah, yang penting berani. Ya kan, kemudian kita yang penting apa ya? Sudah coba nih. Iya, kita sudah coba gitu. Terus selesai dan itu rasanya nano. Maksudnya nano? Nano. Jadi gemeter iya. Gemeter, takut salah, terus takut pijatannya terlalu keras, pokoknya semua serba takut. Tapi dijalanin itu kan? Tapi dijalanin. Oke. Tapi dari satu pasien itu Bunda, saya justru semakin yakin dan gak mau mundur. Oh, suka tantang. Gitu. Terus akhirnya apa yang dirasakan si pasien ini? Takutnya pasien ini komplain lagi ya? Iya. Sebenarnya yang saya takutin pada saat itu, pasien ini gak mau balik lagi. Itu yang saya Iya, takutin. terus gimana tuh? Iya. Tapi alhamdulillah ketika memberikan testimoni ya, bahwa katanya lebih rileks, lebih enak, dan membuat jadwal kunjungan ulang. Waduh, ulang lagi. Oh, ternyata pasien puas. Iya, itu pasien ibu pertama. Pasien pertama Bundaan adalah pasien pijat relaksasi yang tidak ada gambaran di awalnya bisa nggak ya gitu ya, tapi dengan keyakinan harus bisa akhirnya dimulai. Nah, dari satu pasien itu mulai deh. Nah, itu pasien ibu pertama. Kalau pasien bayi pertama, alhamdulillah saya dapat rezeki bayi prematur. Oh, bayi prematur ya prematur dengan berat bayi 1,1 kilo. 1,1. Iya. Jadi kebetulan bundanya ini apa ya bunda namanya istilahnya? Jadi bundanya ini kayak yang kandungan atau gimana? Jadi gitu. kebetulan anak-anaknya yang bayi ini, apa sih namanya? Kalau pasti benar. Oh, anak mahal. Gitu. Jadi bundanya meminta benar-benar perawatan yang benar-benar dijaga dari sini. Intinya si bayi mahal, udah lahir prematur 1,1. Jadi benar-benar percaya sama bidaan nih, jangan sampai nih anak saya diapa-apain. Aduh, serem banget ya. Itu gimana tuh? Lama Bunda. Saya sama pasien tersebut di kontrak lah gitu kan, kurang lebih 5 bulan. Dapat pasien abadi. 5 bulan pagi sore saya jalani. Alhamdulillah. Terus akhirnya peningkatan berat badan. Sekarang alhamdulillah sudah lincah, sudah tengkurap, berat badannya sudah di atas 5 kg. Apa saat itu yang dirasa sama binaan tuh? Saya pikir seperti anak
saya sendiri. Oke, pakai cinta lagi nih, Iya. ya nggak gitu, karena ngerasa punya anak sendiri. Iya, gitu. Terus saya pikir ini kalau anak saya gimana caranya saya merawatnya sama seperti anak saya sendiri. Oke, betul. Nah, terus dari banyak cerita-cerita tadi bidang cerita dari pasien pertama, bayi prematur, berarti menurut Bunda An itu banyak suka dukanya, apa banyak sukanya apa dukanya di dalam treatment? Sebenarnya banyak sukanya. Wah, Bunda cuma dari yang dukanya. Banyak sukanya karena apa? Alhamdulillah. Dari satu yang menurut kita nggak enak, ada 1000 keenakan yang Allah kasih buat kita. Alhamdulillah, rasa syukur Iya. yang tidak bisa dinilai. Karena dari satu pasien itu bertambah 10 keluarga baru, ya pamannya, bundanya, semua menjadi bagian dari keluarga. Dan semuanya menjadi wadah untuk memasarkan, iya, Marketing jadi mulut ke mulut. marketing, iya. Dan saya buka home care itu Bunda, sampai sekarang saya tidak punya media sosial. Serius? Betul. Hanya dari mulut ke hanya dari status WA dan mulut ke mulut. Berarti dengan promosi mulut ke mulut itu lebih kuat ya, Bu? Iya. Kepercayaan ini ya, Bu? Iya. Oh, jadi kalau ada yang bilang, wah kamu nggak punya Instagram, kamu kok promosinya gimana? Berarti dengan mulut ke mulut aja udah bisa menjual. Apa yang jadi masalah saat ini dong ya? Banyak yang sudah pakai endorse, pakai iklan, kok pasiennya biasa-biasa aja. Berarti mungkin bidan Aan ini dengan customer care yang dijaga. Ya, jadi apa tuh triknya nih di depan sahabat Epco nih agar customer tuh lope nih satu keluarga tuh bisa jadi marketing, gimana caranya tuh? Satu, kita harus menjalin hubungan yang baik. Jadi hubungan yang baik. Kemudian komunikasi. Jadi ketika kita mendapatkan pasien jangan dilepas. Oh, jangan lupa. Kita selalu bertanya bagaimana, apa ada kendala, bagaimana sehat. Kita selalu tanya terus. Nah, kemudian kita harus jalin kunjungan ulang gitu. Oh, Jadi dijadwalkan. Iya, jadwal ulang. Oke. Bagus banget ya. Jadi yang paling penting yang tadi tuh ya menjalin hubungan. Jadi kalau udah habis treatment jangan lepas aja, tapi kita jalin hubungan, tanyain kabarnya, gimana kondisi saat ini. Terus kalau perlu kapan kontrol ulangnya yang didanaan ya. Itu yang perlu dijaga berarti. Jadi kalau ada orang yang bilang baru dapat pasien satu, wah pasien saya satu udah dilepas, pasien dua lepas, akhirnya hilang terus pasiennya. Berarti harus dijaga ya. Iya benar. Kemudian saya kan ketika setelah pelatihan mencoba untuk bisnis home care kan corona Bunda ya. Itu juga jadi tantangan juga pada saat itu. Iya, nggak pasien nggak takut. Untuk awal-awal takut, Takut. tapi untuk sekarang enggak, karena mungkin mereka percaya gitu. Oke. Karena sudah terbiasa dengan terapi pendanaan gitu kan, jadi mereka insya Allah sih. Apa yang dilakukan di Danaan nih untuk ngadapin saat lagi ini protokol kesehatannya? Iya. Terutama yang paling penting itu satu masker, Masker, kemudian hand sanitizer, sanitizer. lalu saya untuk situasi sekarang kalau jaga kesehatan pasti sehat ya. Betul ya. Kita tidak tahu kondisi sampai kapan nih ya masa pandemi, kita semoga cepat berakhir biar kehidupan kita normal kembali, sehat semua, yang pasti bisnisnya tambah lancar lagi ya enggak gitu. Nah saat ini punya tim kah? Saya sejauh ini masih sendiri. Makanya saya belum berani untuk punya media sosial karena takut keteteran. Saya belum punya tim. Berapa sehari pasiennya? Sehari untuk bayi 7. Alhamdulillah. 7 itu ya, kalau untuk ibu saya maksimal di 3. Berarti per bulan bisa berapa pasien sekarang? Per bulan berapa ya? Paling Sekitar banyak sih, sekitar puluhan sampai sekitar sebulannya, kalau misalnya sehari rata-rata 7 kali 3. 200 pasien binaan sebulan 200, kira-kira berapa ya omsetnya? Ya alhamdulillah ya, dari sedikit ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat buat pasien-pasien dan bisa juga membantu rezeki kita. Ini yang paling penting ya. Nah kira-kira nih Bunda Naan untuk kedepannya harapannya apa nih untuk bisnisnya? Saya harapannya tetap satu, saya mencoba untuk jauh lebih baik lagi karena saya punya home
care, saya pengen punya klinik. Amin. Kita doain ya bidanaan punya kliniknya Amin. besar berkembang di Cirebon. Iya. Apalagi Kemudian saya juga mungkin insya Allah untuk pribadi sih insya Allah mau sekolah lagi seperti Bunda Anti. wah, sekolah lagi kita doakan. Iya. Kita sekolah lagi. Karena Bunda Anti kan bilang mencari ilmu tuh tidak jangan pernah putus di situ. Selalu harus cari terus cari lagi karena Sama seperti Bunda Anti. amin, pendidikan formal itu penting, salah satunya untuk apa, kita lebih bisa bermanfaat ilmunya, kedua juga bisa apa ya, kalau nanti jujur dengan pendidikan ini kita lebih dikenal, kita juga lebih luas dalam pergaulan, dan yang paling pentingnya ini ya, kita selalu berpikir positif ya, dari ilmu ini bisa membawa keberkahan kita sampai di akhirat nanti, amin. Ya, lalu kira-kira nih saat ini di depan sahabat Expo nih Bunda Aan kira-kira mau ngasih tip and trick atau motivasi apa nih di akhir video kita hari ini? Baik. Untuk teman-teman Exco semua, saya ingin memberikan tips trik untuk usaha home care terkhususnya ya, karena kebetulan saya sedang menjalani home care gitu. Yang pertama, kuatkan mental, siapkan diri kita untuk menjadi orang sukses. Ya. Satu, mental. Yang kedua, perbaiki setiap usaha. Jadi ketika kita punya planning, kemudian kita action, ada kekurangan-kekurangan segera perbaiki, kita cari, ya. Kemudian berinovasi. Nah, seperti apa inovasinya? Kayak kalau kita home care itu kan harus kreatif. Semisal kita ketemu sama pasien, kita berikan treatment baru, promo, atau mungkin juga Souvenir, hadiah atau diskon seperti Diskon. itu. Kemudian komunikasinya jangan lupa sama udah itu aja udah. Waduh, banyak banget kan pesannya, tolong dicatat nanti ya, gitu ya. Karena pada saat kita memulai usaha, yang paling pertama adalah action. Nah, perbanyak juga treatmentnya Bunda, karena kita punya pesaing di luar. Oh iya, betul. Kalau misalnya kita treatmentnya itu aja, kalau pijat hanya pijat, kita capek hanya 2 jam. Oke. Ya 2 jam dengan harga segitu kita capek banget. Oke. Tapi dengan 2 jam ini kita kurangin pijatnya hanya 40 menit, 20 menitnya kita bisa totok wajah, tambah 10 menitnya rendam kaki, tambah lagi nanti ada pelayanan ratus. Oh, ratus bagian aspal. Jadi itu adalah metode mengurangi tenaga tetapi menambah income. Oke, betul. Ya, Jadi layanan tambah banyak ya. Layanan tambah banyak, harga naik, tenaga kita turun. Oke, betul. Tripnya dikasih tuh Ya, pembinaannya. betul. Oke, betul. Jadi pada saat kita ingin menjadi seorang pembisnis yang dibutuhkan kreativitas. Iya. Ya, ide apa lagi, perbaiki lagi yang kurang, tambah lagi yang bagusnya lagi. Jadi jangan cepat puas ya. Iya. Jadi belajar terus ya. Jadi kalau misalnya udah ikut pelatihan dari sama Exco nih, ikut lagi dong pelatihan apa? Laktasi, hipnobirth, apalagi yang kira-kira nambah ilmu lagi, yoga, ya enggak? Jadi kita lebih banyak nanti untuk menghadapi banyaknya persaingan, kita sudah siap. Kenapa? Karena kita sudah punya keunggulan. Itu keren, senang sekali Binanaan. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu di Cirebon, sehat selalu. Amin. Bu Nanti juga sehat. Amin. Saya senang banget hari ini ketemu sama. Sukses selalu. Yang pasti adalah pada saat kita sudah memulai, wujudkan impian kita, buktikan kalau kita pasti bisa. Oke, berubah sekarang atau tidak sama sekali. Expo, yes we can. Yes, yes, yes.